kita kenalin bos sama pengusaha muda yang jago banget bikin kinclong rumah. Siapa sangka ya rumah kotor bisa jadi berkah buat orang-orang yang mau berusaha. Halo, saya dengan Edward, founder dari King Clean Indonesia. Kali ini saya berada di daerah Jakarta Timur. Kebetulan ini adalah salah satu customer dari King Clean. Sebentar lagi kami akan melakukan jasa sedot dan semprot dari King Clean. Mau tahu bagaimana prosesnya? Ikut saya ke dalam. For your info ya bos, barang-barang rumah tangga yang sering kita gunakan seperti kasur, karpet, dan sofa itu mengandung banyak sekali debu dan tungau. Emang sih nggak kelihatan, tapi kalau sudah disedoti pakai alat canggihnya Mas Edward, baru deh bikin bengong alias nggak nyangka. Kok bisa sekotor itu ya? Nah, kotoran yang nggak kelihatan tadi kalau nggak pernah dibersihkan otomatis bakalan numpuk. Efek yang sering terjadi adalah alergi kulit, gatal, dan bersin-bersin. Makanya biar konsumen yang pakai jasanya nggak kecewa, Mas Edward investasi ke peralatan dengan teknologi mutakhir bos. Tapi kalau alatnya mahal modalnya gede juga dong ya. Kalau kita mau ikutan terjun ke bisnis ini, emangnya masih bisa cuan? Target kita memang premium, tapi harga kita sangat terjangkau. Sangat terjangkau itu misalnya kita ada paket-paket ekonomis. Mulai dari paket A, B, dan C. Ini untuk sedot tungau ya. Paket A itu untuk 1 item, paket B 3 item, paket C 5 item. Untuk paket A harganya 208.000 per item. Untuk paket B 3 item itu 398.000. Lebih murah kan? Nah, lalu untuk paket C jauh lebih murah lagi. 5 item 488.000, jadi nggak sampai 100.000 untuk per itemnya. Nah, bikin paket-paketan jasa kayak gini bisa banget bos ditiru. Jadi customer punya banyak pilihan. Kualitas sih emang kudu premium ya, nggak bisa ditawar. Tapi kalau harga jasa bisa lah dikondisikan bos. Pilih yang sesuai dengan kantong klien aja. Yang uangnya pas-pasan tapi pengen tungau-tungaunya, ya bisa ambil paket ekonomisnya. Misalkan kalian mau bersih-bersih sofa, kasur, dan karpet, itu sudah masuk 3 item ya. Berarti kalian bisa pilih paket B dengan harga Rp398.000. Kalau mau irit lagi bisa ambil paket lainnya. Ini merupakan strategi perusahaan Mas Edward agar dapat memenuhi permintaan klien dari berbagai kalangan. Oh iya, dalam sehari jasa bebersih ini mampu membersihkan 3 rumah sekaligus. Kalau rata-rata harga termurahnya aja 200 ribuan, dikali 3 rumah, sehari udah dapat omset 600 ribuan ya bos. Kaliin sebulan udah 18 juta masuk kantong. Duh, apalagi kalau pada ambil paketan yang agak mahal ya, bisa makin cuan tuh. Nah bos, namanya pakai alat, mesin-mesin ini juga merupakan modal yang harus dijaga baik-baik ya. Untungnya biaya perawatan tidak begitu mahal, jadi nggak makan budget operasional yang besar bos. Aman lah. Tapi meski kelihatan cuan banget, bukan berarti jasa bersih-bersih kayak gini mulus-mulus aja jalannya. Ada kalanya Mas Edward juga mengalami sepi order bos. King Clean sampai di 2020 pada saat awal mulai COVID, kita sebenarnya tuh berjalan seperti biasa. Tapi begitu COVID pandemi ini masuk ya, itu banyak orang-orang agak takut ya memanggil orang asing untuk datang ke rumah untuk melakukan memanggil jasa inilah gitu loh. Lalu ya namanya kita sebagai seorang entrepreneur ya, kita tuh harus terus berpikir, berinovasi sampai akhirnya gandeng satu partner lagi, Telegram, mungkin King Clean ini bisa naik lagi gitu loh. Sempat mengalami up and down di usaha jasanya, nggak bikin bos Edward patah semangat tuh. Saat ini ia sudah memiliki 5 cabang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Sayangnya nggak semua orang tahu dengan adanya bisnis ini bos. Kalau tahu aja enggak, gimana mau pakai jasanya? Iya nggak sih? Ngomong-ngomong, tadi kan promonya dibantu oleh selebgram alias influencer gitu ya. Duh, cara promonya gimana sih? Terus budget promosinya jadi membengkak gak ya? Jasa seperti ini memang harus banyak-banyak kita melakukan iklan sih. Campaign, iklan, IG live gitu loh. Jadi setiap
Jadi kita dalam sebulan sekali, dulu sih setiap minggu, waktu PPKM awal-awal tuh kita tiap minggu tuh, setiap hari Jumat. Tapi ya sekarang kita usahakan di sebulan sekali kita IG live, kita edukasi, kita bagi-bagi giveaway untuk menambah follower juga di Instagram, untuk orang semakin mengetahui King Clean itu apa gitu. Terlihat besar ya bos, tapi yang namanya usaha, promosi ini mau nggak mau harus tetap dilakukan bos. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan jika promosi yang kita lakukan efektif. Pertama, customer akan lebih loyal alias setia. So, mereka nggak akan mudah beralih ke produk kompetitor. Promosi juga sebagai media komunikasi yang membantu menyampaikan pesan perusahaan pada konsumen. Kalau pada kasusnya Mas Edward, ia berusaha mengedukasi ke semua orang betapa pentingnya membersihkan rumah dari tungau dan debu. Dengan melakukan promosi akan terjadi trial and repeat buying, di mana perusahaan bisa mendapatkan customer baru dan yang lama tidak menghilang. Promosi juga bertujuan membangun merek, meningkatkan brand awareness, dan membuat masyarakat keingetan terus dengan produk yang kita tawarkan. Oh iya bos, selain media promosi, inovasi juga penting dalam keberlangsungan usaha jasa bersih-bersih ini. Setelah jasa sedot tungaunya viral, akhirnya Bos Edward dan tim juga mengeluarkan jasa uap disinfektan, terutama buat rumah-rumah yang baru selesai digunakan isoman. Tenang aja ya bos, uap yang digunakan berbeda dengan asap fogging loh. Uap ini aman untuk peralatan makan dan kesehatan, dan pastinya nggak menimbulkan sisa licin di lantai. Gimana Mas Fajrul setelah King Clean melakukan sedot debu dan sedot tungau di sofa ini? Ya, hasilnya sih sangat memuaskan ya. Terlihat lebih bersih dan lebih keset gitu. Ya, ini kita lakukan, padahal ini sofa lumayan baru ya? Lumayan baru. Oke. Kalau gitu nanti saya akan memperlihatkan pada Mas Fajrul sofa yang baru, yang dikatakan baru ini sudah menyimpan debu dan tungau seberapa banyak. Karpetnya tadi pada saat sebelum disedot dan sesudah mungkin bisa terlihat Mas, ini warnanya lebih cerah ya. Dan apalagi tadi saya lihat pada saat baru datang, ini tempat kumpul keluarga ya Mas ya. Wah, ini pasti banyak banget nih tungau dan debunya. Sebanyak apa ya debu dan tungau dari sofa dan karpet barunya Mas Fajrul? Ini dia hasilnya bos, memang terlihat seperti buih busa pada umumnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih jelas, ada benda yang bergerak sangat kecil. Ih, kotor juga ya, padahal sekilas rumahnya bersih banget loh. Nah, biar kotornya nggak sampai parah, usahakan bersih-bersih rumah dengan penyedotan ini minimal 2-3 bulan sekali. Oh iya, selain menawarkan jasa bersih-bersih itu sendiri, Mas Edward juga tengah mengembangkan bisnisnya dengan melakukan penawaran ke orang-orang yang berminat untuk berkecimpung di bidang yang sama. Biayanya 55 juta rupiah dan Mas Edward kasih jaminan 8 bulan bakal balik modal loh. Mantap ya bos. Gimana, tertarik ikut terjun ke jasa bersih-bersih rumah? Apapun bisnismu, yang penting cuan bos.